Selamat sore semua peserta webinar Islam Rahmatan Lil Alamin yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa saat ini pada sesi ke-8 webinar dengan tema Islam Rahmatan Lil Alamin dalam konteks pendekatan studi banding Islam Kristen lanjutan dengan pembicara yang terhormat Bapak Dr. Haji Indra Harahap MA. Dan webinar kali ini akan dipimpin langsung oleh Pendeta Dr. Hanas DTH selaku moderator untuk sesi ke-8 ini. Langsung saja saya persilakan Bapak Pendeta Dr. Hanas DTH mampir acara webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Haji Indra Harahap MA sebagai Ketua Program Studi Agama-Agama di Universitas Islam Negeri Medan, Sumatera Utara, merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kami sebagai umat Kristiani dari berbagai denominasi gereja, dari berbagai tempat, juga dari berbagai sekolah tinggi teologi yang sudah hadir di Zoom ini. Akan sangat berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kepada yang kami sangat hormati, Dr. Haji Indra Harahap MA, yang sudah hadir dalam webinar pada malam ini. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Sinode Gereja Presbyterian Indonesia, dan kami mengucap syukur kepada Allah, Pencipta langit langit dan bumi, yang sudah membawa Bapak Ibu sekalian dari berbagai sekolah tinggi teologi, dari berbagai gereja, dari berbagai tempat untuk ada di dalam Zoom ini. Kepada Bapak Ibu juga yang mengikuti langsung lewat YouTube, kita berharap Tuhan memberkati. Untuk memulainya, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang kami kenal di dalam Isa Al-Masih Yesus Kristus, terima kasih untuk semuanya, kebaikan, kemurahan, dan cinta-Mu. Anugerah, kasih sayang, dan berkat-Mu lah yang membuat kami bisa bertemu sebagai anak-anak Abraham di dalam keyakinan Abrahamic religion, agama langitan, agama Abraham, di mana sangat terpuji Engkau, ya Tuhan kami, yang membuat kami bisa bertemu secara khusus dalam kesempatan ini dengan hamba-Mu yang dimuliakan, Bapak Haji Indra, dan kami semua yang mengikutinya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sekitar 2 jam ke depan untuk webinar ini. Mohon kasih sayang anugerah-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus, di dalam nama Isa Al-Masih. Amin. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Thank you so much untuk Bapak Dr. Haji Indra yang luar biasa memberikan waktunya kepada kita semua sekitar 2 jam ke depan ini. Mungkin sekitar 1 jam Bapak Dr. Haji Indra akan memberikan semacam presentasi, dan setelah itu kita akan buka ruang tanya jawab. Saya kira webinar ini merupakan webinar yang sangat bermartabat karena teman-teman yang hadir dalam webinar dan yang akan join juga merupakan orang-orang yang setidaknya sudah 7 kali mendengar Islam Rahmatan Lil Alamin yang langsung saya pimpin sendiri selama, maksud saya setiap pertemuan sekitar 2 jam. Jadi ini pertemuan yang ke-8 kita berbicara tentang Islam Rahmatan Lil Alamin. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Indra kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas suaranya Pak Anas? Ya, jelas sekali suaranya.
Baik, pertama sekali sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya sudah cukup singkat, padat, dan tepat. Karena kalau nama aslinya cuma 5 huruf, adalah Indra. Kalau harahapnya itu, kalau bagi orang kita yang di Tapanuli Utara ini, Sumatera Utara, adalah marga yang harahap. Cuma kalau Indra tadi, itu singkatan ya. Kepanjangannya Indonesia Raya. Ya. Jadi yang bernama Indra sudah pasti orang Indonesia. Karena apabila dipanjangkan tadi menjadi Indonesia Raya. Dalam hal ini saya akan mencoba memberikan kepada kita bersama dengan materi yang diberikan adalah Islam rahmatan lil alamin. Namun sebelumnya Pak Anas, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mohon izin nantinya karena waktunya barangkali tidak bisa untuk 2 jam. Karena kebetulan ada kakak ipar kita baru berpulang ke rahmatullah. Untuk itu nanti kami di sana jam 7.45 sudah harus berada di rumah dalam keadaan takziah. Mungkin saja nanti persentasenya barangkali kira-kira 40 sampai 50 menit. Nanti kalau ada tanya jawab kita barangkali kira-kira 20 menit biar nanti bisa beranjak dari kampus menuju rumah duka kakak ipar kita yang telah berpulang ke rahmatullah semalam. Jadi malam hari ini kalau dalam bahasa kita adalah ada perwiritan. Ya. Kalau nggak ada nanti saya di sana, abang itu pasti karena semalam pun saya terlambat, dia bertanya apa yang menyebabkan terlambat. Ini pun sudah saya sampaikan, Bang, saya ada seminar sedikit saya bilang. Minta tolong saja agar dipercepat. Jadi oleh karena itu kepada Pak Hanas nanti mana tahu waktunya tidak pas untuk 2 jam, mohon dimaafkan ya Pak ya. Semua kepada kita. Baik. Hari ini kita berbicara masalah Islam rahmatan lil alamin. Tentu ada 2 hal yang perlu kita lihat. Dari makna itu yang pertama adalah Islamnya dan yang kedua adalah rahmatan lil alamin. Karena untuk meletakkan dan mengkokohkan daripada rahmatan lil alamin harus kita lihat dulu definisi Islam itu sendiri. Tentu kita akan melihat definisi Islam secara bahasa yang begitu singkat adalah bahwa Islam itu yang berakar pada kata salam yang berarti tunduk, patuh, dan damai. Namun kita lihat dalam kalimat tunduk, patuh, dan damai tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Tidak hanya sekedar menyatakan tunduk, tidak hanya sekedar menyatakan patuh, dan tidak hanya sekedar menyatakan damai. Ketundukan yang dimaksudkan di sini kalau kita ambil secara bahasa Indonesia, bahwa tunduk itu artinya adalah menghadap ke bawah. Itu makna donatif ya. Dia adalah menghadap ke bawah atau condong ke depan dan juga condong ke bawah. Sedangkan makna konotatifnya kalau kita lihat bahwa tunduk yang dimaksudkan di situ adalah takluk dan menyerah kalah. Boleh juga dia kalau dalam bahasa peperangan mengangkat bendera putih sebagai simbol kekalahan. Atau yang lebih adalah pengakuan atas kemenangan musuh. Namun diambilkan di sini secara Islam, yang dikatakan dengan tunduk yang di situ adalah benar-benar orang yang patuh terhadap ajaran Islam sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya. Jadi oleh karena itu, yang dikatakan tunduk kepada kita adalah agar bisa menjadi orang yang patuh dan damai, adalah manusianya harus benar-benar melaksanakan semua nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah dan juga diajarkan oleh Rasul-Nya. Jadi oleh karena itu, dilaksanakan itu semua dengan penuh dengan kesadaran dan ketidakberdayaan dan juga pengakuan kalah di hadapan Allah. Artinya kalau kita sebagai manusia, untuk melaksanakan itu semua, kalau masih ada rasa tinggi hati, rasa sombong, rasa angkuh,
dan merasa lebih daripada segalanya, atau bahkan kita merasa lebih kuat daripada Sang Pencipta, berarti manusianya belum tunduk kepada Allah, belum tunduk kepada Tuhannya, dan belum tunduk apa yang diperintahkan kepada dirinya. Nah, lalu baru masuk dalam kalimat rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita masuk dalam definisi rahmatan lil alamin di situ, memang di situ terbagi kepada dua makna. Yang pertama adalah kalimat rahmat, yang kedua adalah kalimat alamin. Kalau lilnya itu hanya sekadar kata sambung adalah untuk, maka yang dikatakan dengan rahmat di situ adalah bagaimana anugerah atau kasihnya Tuhan kepada manusia. Kalau dalam bahasa Kristen kan ada cinta kasih nanti. Tapi di sini yang dikatakan dengan untuk dalam Islamnya di situ bagaimana dengan keislamannya adalah adanya satu kelembutan yang berpandu dengan rasa iba. Ya, atau arti lain adanya kasih sayang. Kepada siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dikatakan di situ kembalikannya kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Allah memberikan wejangan-wejangan itu kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad itu tidak pernah melawan apapun yang diberikan oleh Tuhannya. Jadi kalau hal-hal seperti ini dilakukan kepada manusianya, maka dengan secara kita lihat bahwa ilmu rahmatan lil alamin yang dimaksudkan di situ adalah kasih sayang, kasih sayang Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk alam semesta atau kepada seluruh manusia yang ada di permukaan bumi. Jadi oleh karena itu hal-hal yang seperti ini dikatakan kepada kita. Namun yang menjadi titik permasalahan kepada kita kalau kita perhatikan adalah ada problematikanya. Problematikanya, pertanyaan yang sering dilakukan oleh manusia, kepada siapakah rahmatan lil alamin itu diberikan? Ada menurut beberapa para tafsir seperti yang dikatakan oleh Pak Hanas di awal, ada beberapa tafsir, namun di sini tidak akan banyak kita buat dari beberapa tafsir. Salah satu di antaranya kita lihat menurut At-Tabari, juga Pak Hanas hari itu mengambil itu, bahwasanya rahmat yang dimaksudkan di situ adalah, dia katakan rahmat itu adalah bagi orang beriman. Maka sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepadanya dan memasukkan keimanan ke dalam dirinya dan memasukkannya ke dalam surga dengan mengerjakan amal yang diperintahkan oleh Allah. Satu lagi yang dikatakan oleh orang-orang daripada At-Tabari, yang dikatakan At-Tabari, sedangkan bagi orang-orang yang di luar Islam atau non-Islam katanya, maka rahmat itu adalah berupa penundaan bala sebagaimana yang diturunkan pada umat-umat yang mendustakan Rasul-Rasul Allah sebelumnya. Jadi oleh karena itu, disinilah kita lihat sebagai Nabi Muhammad yang menunjukkan kepada dia bahwa dikatakan dia sebagai konsep-konsep daripada rahmatan lil alamin yang dimaksudkan di situ adalah bagaimana kandungan ayat itu diberikan kepada kita. Yang pertama, kandungan ayat dalam dikatakan dengan konsep rahmatan lil alamin dalam Al-Qur'annya adalah dalam surah Al-Anbiya ayat 107 itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan dia adalah kami utus Nabi Muhammad itu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, yang dikatakan di situ kandungan ayat itu, Islam adalah agama yang membawa rahmat dan perdamaian. Kemudian Islam mendakwahkan dengan baik tanpa paksaan. Kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai penyebar Islam dengan rasa kasih sayang. Artinya kalau kita lihat semua apa yang dilakukan di situ, tentu bagaimana sampai dikatakan Nabi Muhammad itu adalah sebagai rahmatan lil alamin adalah untuk seluruh alam semesta. Nah, untuk mengatakan kepada kita di sini ada satu hadis dikatakan kepada kita dalam hadis Nabi, dia katakan kepada ini lam abaus la'anan wa innama buistu rahmah. Dalam artiannya dalam hadis itu, saya tidak dikirim sebagai kutukan, melainkan sebagai rahmat. Jadi jelas Nabi berkata kepada umatnya ketika berada di Arab Saudi, kepada orang-orang kafir Quraisy itu, dikatakan dia dikirim kepada bumi ini bukan untuk menjadi pengutuk manusia. Tetapi kata Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, melainkan dia hanya untuk membawa rahmat kepada alam semesta. Mana dia? Pertama kita lihat kandungan daripada sabda itu. Yang pertama Nabi Muhammad diutus untuk mengayomi seluruh umat manusia.
Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad diutus tidak membedakan etnis, suku, bangsa, dan agama. Kemudian Nabi Muhammad juga diutus untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk. Makanya ketika Nabi Muhammad itu diutus ke permukaan bumi dalam ayat-ayat Al-Quran, dia tidak pernah menyatakan kepada ya ayyuhalladzina amanu dalam kalimat yang diberikan kepada Nabi Muhammad, tapi adalah yang dikatakan di situ ya ayyuhan nas, wahai manusia, menunjukkan bahwa semua kedatangan Nabi Muhammad itu adalah untuk seluruh alam semesta. Nah, di samping itu kita lihat tentu apa kriteria-kriteria daripada rahmatan lil alamin. Agar nantinya kita bisa kriteria rahmatan lil alamin yang diperuntukkan dalam kehidupan manusia, yang pertama adalah kedamaian. Yang dikatakan dengan sebuah kedamaian itu adalah sebuah keadaan tenang, baik di luar maupun batinnya. Artinya ketenangan-ketenangan yang dimaksudkan di situ adalah bagaimana dimanapun kita berada dalam kehidupan ini, maka tidak ada kepada kita yang membuat satu kejengkelan dan satu hal-hal yang membuat kita kepada ketidaknyamanan dalam kehidupan. Oleh karena itu, kenyamanan-kenyamanan dan kedamaian yang diberikan itu adalah diberikan kedamaian lahir dan batin. Di situ memang kita buat di situ adalah kandungannya adalah tenang luar dan dalam, itu artinya maknanya kepada lahir dan batin. Yang kedua, kriteria daripada rahmatan lil alamin itu adalah keselamatan. Artinya apa? Nah, kalau di situ adalah keselamatan, kita kembali ke awal dulu, bahwa rahmatan lil alamin itu adalah merupakan satu yang pertamalah kedamaian. Masalahnya begini, kita lihat. Kita sebagai manusia dalam kehidupan ini, ya, kalau kita menjadi untuk hal-hal seperti ini, pertanyaan kita buat, dimanapun kita tinggal, pertanyaannya, damaikah orang di samping kita? Itu kalau kita berada di dalam sekeliling. Kalau kita menjadi pejabat, damaikah orang menjadi bawahan kita? Kalau kita menjadi dimanapun, damaikah orang berada ketika kita berada di tempat itu? Jikalau masih ada dengan ketidakdamaian, berarti masih ada yang salah dalam diri kita. Paling tidak yang salah dalam diri kita untuk membuatkan kedamaian ini ada dua. Yang pertama adalah pola pikir dan ada pola zikir, artinya ingat dari dalam. Kalau pola pikir, seperti yang dikatakan di situ, kalau Nabi Muhammad itu datang ke permukaan bumi ini tidak membeda-bedakan antara suku, bangsa, ras, dan etnis semuanya. Dia sama bahwa manusia itu sama di hadapan Tuhan. Sama di hadapan kita, tidak ada perbedaan. Hanya yang membedakan dalam kehidupan itu adalah masalah takwa manusia. Jadi oleh karena itu kalau orang sudah damai, menimbulkan kedamaian dimanapun dia berada, maka yang kedua akan timbul keselamatan. Orang yang menciptakan satu ketenangan dalam jiwanya, biasanya manusia itu akan selamat. Akan ada keselamatan diberikannya kepada kita. Misal, jikalau kita menjadi seorang pemimpin, jikalau kita menjadi seorang yang besar, jikalau kita menjadi seorang yang bisa diidolakan oleh orang-orang lain, ketika kita berada di tempat itu, bisakah kita memberikan keselamatan kepada orang? Karena keselamatan itu adalah suatu kondisi yang aman secara fisik, baik juga secara sosial, baik juga secara spiritual, baik juga secara finansial, baik juga secara politis, emosional, pekerjaan, psikologis semua. Jadi keselamatan itu kalau kita lihat bagaimana kita bisa menyelamatkan diri orang lain dan juga menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau dalam bahasa Al-Quran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, bahwa manusia itu adalah menjadi manusia yang baik adalah yang bisa memberikan keselamatan dan kebaikan kepada orang lain. Kalau kita dimanapun tinggal kita, kalau kita tidak bisa memberikan keselamatan juga kepada kebaikan orang lain, berarti kita sendiri merasakan itu, kita belum termasuk dalam kalimat-kalimat yang ada rahmatan lil alamin. Tapi dimanapun kita berada, maka kita harus bisa memberikan keselamatan kepada orang lain. Yang ketiga, kriteria daripada rahmatan lil alamin yang kita masukkan di situ adalah adanya kesejahteraan. Kenapa bisa kesejahteraan? Kalau misalkan kepada kita kembali ke awal tadi, kalau kita sudah damai dimanapun kita berada, kemudian bisa memberikan keselamatan kepada orang lain, tentu kita juga akan bisa memberikan kesejahteraan. Kesejahteraan itu yang dimaksudkan di situ bukan hanya kesejahteraan materi, tapi kesejahteraan di situ adalah kalau kita lihat
bagaimana kita memberikan kesejahteraan itu kepada manusia secara material dengan spiritualnya adalah di mana kita kesejahteraan itu kepada orang lain. Kita bisa memberikan ketenangan jikalau berjiran tetangga. Kita bisa memberikan ketenangan jikalau kita menjadi seorang pemimpin. Kita bisa memberikan kesejahteraan kepada orang ketika dia ikut bekerja dengan kita. Dimanapun dia berada, maka kesejahteraan itu muncul dalam kehidupan kita. Maka dari kriteria rahmatan lil alamin tadi, muncullah kepada kita menjadi kriteria yang rahmatan lil alamin di situ adalah menunjukkan adanya kedamaian dalam diri manusia itu secara lahir dan batin, bisa memberikan keselamatan kepada orang lain, baik dia secara material maupun spiritual. Kemudian kalau kita sudah bisa memberikan keselamatan kepada orang lain secara duniawi dan ukhrawinya tadi, dunia dan ukhrawinya, maka kita akan bisa memberikan kesejahteraan kepada mereka. Kesejahteraan itu adalah bisa kita memberikan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi manusia itu secara individu maupun kelompok. Kebutuhan yang dimaksudkan di situ tidak hanya kebutuhan daripada materia, paling tidak ada kebutuhan kita bisa memberikan perlindungan kepada mereka, keperlindungan itu kita juga bisa memberikan segala sesuatu yang bisa membuatkan kesejahteraan dalam dirinya sendiri. Jadi oleh karena itu, tentu ini kriteria rahmatan lil alamin yang kita peroleh dalam kehidupan itu. Selanjutnya kita lihat dalam hal-hal seperti ini, setelah kita melihat daripada kriteria-kriteria daripada rahmatan lil alamin, tentu ada Islam bagaimana mewujudkan rahmatan lil alamin itu. Untuk mewujudkan rahmatan lil alamin dalam keislaman itu kita lihat ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama kita lihat adalah manhaj, artinya adalah ajaran. Bagaimana kesempurnaan artinya dalam ajaran-ajaran Islam dijelaskan kepada umat Islam itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang pertama dikatakan dalam surah Al-Ma'idah, dikatakan ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah itu, telah pada hari ini telah kusempurnakan kepadamu agamamu dan telah kucukupkan nikmat atasmu, dan bahwa agama yang paling kuridhoi kata Allah adalah agama Islam. Di samping itu masih ada lagi hal-hal yang berhubungan dengan ayat-ayat Al-Quran tentang itu. Misalnya dalam surah daripada Ali Imran ayat 19 yang berkata kepada di situ kepada dijelaskan dalam surah Ali Imran itu, inna dina indallahil Islam. Dikatakan dalam Al-Quran di situ bahwa agama yang paling kuridhoi kata Allah adalah agama Islam. Lain lagi yang dikatakan kepada kita di samping ayat yang lain dijelaskan lagi tentang itu dalam surah Ali Imran dengan ayat 85 yang berbunyi kepada kita, wa may yabtaghi ghairil islam madina fala yaqbalu minha. Di situ dalam sambungan ayatnya nanti wa humul khosirun, dikatakan di situ barang siapa yang mencari agama kata Allah selain daripada agama Islam, maka nanti di yaumil kiamah saya bukan menjadi penolong baginya. Ini yang dikatakan oleh Al-Quran di dalam surah Ali Imran tadi ayat 85. Kita perbaiki di situ ayatnya tadi, wa may yabtaghi ghairil islam madina fala yaqbalu minha wa huwa fil akhirati minal khosirin. Itu yang dinyatakan di dalam Al-Quran dalam surah daripada Ali Imran. Ini manhaj yang diberikan kepada umat Islam, bahwa Islam itu memberikan keselamatan kepada manusia itu dalam kehidupan. Yang kedua, dikatakan kepada di situ juga ada dasar pokok. Apa dasar pokok daripada umat Islam itu sendiri? Adalah Al-Quran. Karena di sini kita berbicara masalah Islam dan rahmatan lil alamin, tentu kita akan masuk. Kalau namanya Islam, paling tidak pasti lari kepada kitab suci. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Al-Quran ini merupakan dasar-dasar, merupakan pokok-pokok yang abadi, kemudian merupakan pokok yang permanen bagi kehidupan manusia yang selalu dinamis. Dalam hal ini kita lihat ada juga di dalam Al-Quran dijelaskan di situ, dalam pemahaman-pemahamannya, di dalam nantinya dalam surah An-Nahl ayat 89. Di situ dinyatakan kepada kita bagaimana nantinya manusia itu betul-betul beriman
kepada Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 89. Kemudian apalagi yang dikatakan Islam mewujudkan rahmatan lil alamin dalam kehidupan? Yang ketiga di situ dikatakan adalah penyempurnaan kehidupan manusia. Artinya adalah bahwa Islam, rahmat Islam adalah meningkatkan dan melengkapi kebutuhan manusia agar menjadi lebih sempurna, bukan membatasi potensi manusia. Jadi kedatangan Islam itu adalah memberikan potensi-potensi kepada seluruh manusia. Karena dalam hal ini juga kembali ke atas seperti Al-Quran, bahwa Al-Quran itu merupakan sumber pokok tadi, maka semua ada di situ bagaimana petunjuk-petunjuk kepada manusia untuk bisa melaksanakan kehidupan-kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, yang keempat kita lihat bahwa Islam mewujudkan rahmatan lil alamin adalah jalan untuk kebaikan. Jadi di sini kalau kita lihat jalan untuk kebaikan, artinya apa? Nah, Allah itu telah memberikan jalan kepada kita. Mati Gus. Gus? Hah? Mana? Oke, baik, maaf, tergeser. Jalan untuk kebaikan dikatakan di situ Allah telah memberikan kepada manusia itu dalam Al-Quran dijelaskan di situ kepada kita mana dia Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan beban kepada manusia kecuali dengan satu kesanggupannya. Artinya, kita yang hidup ini pasti masih bisa menerima beban yang telah diberikan oleh Allah. Kalau manusia itu sudah tidak bisa lagi menerima beban, maka Allah akan mengambilnya dengan kalimatnya dalam Al-Quran juga. Alladzina ija asobatum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Artinya manusia-manusia yang tidak sanggup lagi menerima beban yang telah diberikan oleh Allah itu, maka Allah akan mengakhiri kehidupannya. Artinya batas waktu kehidupannya telah berlalu. Maka dalam surah Al-Baqarah sambungannya tadi dia dalam surah Al-Baqarah ayat 286 itu diberikan kepada kita laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Artinya, jikalau manusia itu berbuat baik, sekecil apapun perbuatan baiknya, maka nanti akan aku berikan perbuatan baik itu kepada dirinya. Aku tunjukkan perbuatan baik itu kepada dirinya. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Jikalau manusia itu juga melakukan satu perbuatan yang sekecil apapun perbuatan yang dilarang oleh Allah itu, juga nanti akan kutunjukkan semua kepadamu perbuatan-perbuatan tidak baikmu. Nah, kita kaitkan kepada rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad itu semua, maka dia diutus menjadi rahmat bagi alam semesta. Dia telah melakukan dan melewati jalan itu semua. Sehingga beberapa kita lihat beberapa kejadian-kejadian ketika berada di kota Mekah. Ya, ketika berada di kota Mekah, dia betapa banyaknya kita lihat artinya serangan-serangan yang datang daripada kafir Quraisy pada saat itu di kota Mekah. Pada satu yang paling sakit kita lihat adalah ketika Nabi Muhammad itu berangkat ke Taif. Barangkali ketika berangkat ke Taif, di sana dia hendak artinya menenangkan diri. Tahu-tahu ketika mereka sampai di Taif, justru orang-orang Taif tidak menerima kehadiran Nabi Muhammad. Dengan tidak menerima kehadiran Nabi Muhammad itu di sana, lalu mereka dilempari, kemudian diusir kemudian sampai Nabi Muhammad SAW berdarah-darah. Semua dalam bahasa kita sudah hampir setengah mati, nyaris habis nyawanya. Lalu datang malaikat kepada beliau menyatakan, Muhammad, kami melihat engkau telah dihinakan oleh orang lain. Kami melihat engkau telah disakiti, telah diapai semua. Untuk itu, kami datang ini kepada kamu adalah memberikan bantuan. Nah, lalu ditanya Nabi Muhammad kepada mereka, bantuan apakah yang harus engkau berikan kepadaku, wahai Jibril? Kata Muhammad kepada malaikat Jibril. Lalu Jibril menyatakan, akan kami angkat gunung Uhud ini. Kemudian kami timpakan kepada mereka semua agar mereka habis dari dunia ini. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, jangan Jibril. Jawaban dia yang pertama, mereka tidak tahu siapa aku. Kalau mereka tahu bahwa mereka tidak akan menyakitinya. Lalu apalagi yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril?
Dia katakan 3 jawabannya adalah jawaban yang pendidikan. Pertama dia katakan, wahai Jibril, kalau orang-orang kafir Quraisy ini telah mati semua, untuk apa saya diangkat menjadi seorang nabi? Itu yang pertama dia katakan. Yang kedua, kalau mereka sudah tiada, siapa lagi generasi untuk melanjutkan ajaran agama Allah ini? Yang ketiga, dia jawab di situ, kalau mereka sudah tiada, kepada siapa dakwah ini akan diberikan? Artinya Nabi Muhammad, walaupun dia telah disakiti oleh orang lain, telah bagaimana dihinakan oleh orang lain, artinya dibuat segala sesuatu kepada Nabi Muhammad pada saat itu, namun Nabi Muhammad tidak pernah membalas itu dengan satu balasan kepada mereka. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, bukan mereka yang salah, tapi akulah yang bersalah. Untuk itu, ampuni, jangan kau berikan itu semua kepada mereka. Jangan kau angkat, kembalilah kau kepada Tuhan, kepada Allah. Nantinya biarlah aku yang akan memberikan penerangan-penerangan kepada mereka, karena mereka belum tahu apa yang aku bawa kepada mereka. Karena mereka menyangka bahwa aku ini datang adalah untuk kutukan mereka, padahal saya ini datang adalah menjadi rahmat kepada mereka itu sendiri. Ada lagi bagaimana mereka dilakukan dalam kehidupan yang kita lakukan seperti itu. Masih banyak lagi hal-hal yang ditunjukkan. Ada lagi ketika beliau di kota Madinah. Ketika berada di kota Madinah, dia ada seorang kafir Quraisy yang begitu benci kepada Nabi Muhammad. Setiap hari kotoran-kotorannya, kotoran unta, kotoran hewan, kotorannya mereka sendiri, setiap hari dilakukan, dilempar, dibuang ke pintu di halaman Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad pada satu saat kotoran itu tidak datang. Kemudian kotoran itu tidak dilemparkan ke rumah Nabi Muhammad. Kotoran itu tidak ada. Lalu Nabi Muhammad mencari daripada orang kafir Quraisy yang telah melemparkan kotoran-kotoran itu kepada rumah Nabi Muhammad. Lalu dijenguknya orang kafir Quraisy itu. Ternyata orang kafir Quraisy itu dalam keadaan sakit. Datang Nabi Muhammad, dia katakan, lalu orang kafir Quraisy menyatakan, ya wahai Muhammad, kenapa engkau masih datang melihatku, padahal aku telah begitu jahat kepadamu? Apa kata Nabi Muhammad? Tugas manusia itu bukan untuk memberikan, artinya laknat kepada orang. Tugas manusia itu bukan untuk menyakiti orang lain. Tugas manusia itu adalah bagaimana kita saling dalam kehidupan ini agar kita menjadi manusia-manusia yang baik. Lalu pada saat itu juga orang-orang kafir Quraisy itu menangis dan meminta maaf kepada Nabi Muhammad. Aku begitu jahat kepadamu Muhammad, tapi kamu sedikit pun tidak pernah membalas kejahatan itu. Namun kau membalas itu dengan kasih sayang kepadaku. Maka pada saat ini kata Nabi Muhammad, kata orang kafir Quraisy itu, saat ini juga aku akan masuk dalam agama Islammu. Begitu dilakukan juga hal-hal yang dilakukan oleh begitu banyaknya orang-orang, contoh-contoh dalam orang kafir Quraisy ketika memusuhi Nabi Muhammad. Namun semuanya tidak ada yang dimusuhi oleh Nabi Muhammad ketika berada dalam kehidupan itu. Ini kita lihat sedikit daripada artinya bagaimana Nabi Muhammad atau Islam itu mewujudkan rahmatan lil alaminnya di dalam kehidupan. Kemudian kita lihat barangkali slide yang terakhir di situ tentu ada bagaimana kita mengkaitkan sedikit daripada pengejawantahan daripada rahmatan lil alamin termasuk di Indonesia. Tentu ada hal-hal yang kita lihat bagaimana untuk pengejawantahan rahmatan lil alamin dalam kehidupan di situ. Saya buat di situ pengejawantahan daripada rahmatan lil alamin di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah untuk Indonesia oleh Menteri Agama kita sekarang, dia dibuat untuk pengejawantahan daripada rahmatan lil alamin itu adalah yang pertama adalah terciptanya moderasi beragama. Nah, Islam menerima ini semua. Artinya kita lihat dalam moderasi beragama sekarang di berbagai universitas, termasuk dengan perguruan tinggi lainnya, institut lainnya, maka di Indonesia sangat dikembangkan dalam kehidupan moderasi beragama. Kalau kita lihat bahwa moderasi beragama itu sendiri dalam secara bahasa moderasi itu yang berasal dari bahasa Inggris adalah moderation, artinya yang memiliki arti sikap sedang atau sikap tidak berlebih-lebihan. Ya, jadi kalau kita lihat dari definisi daripada moderasi itu sendiri pun menunjukkan kepada kita agar kita tidak berlebih-lebihan di dalam kehidupan itu.
Nah, bagaimana artinya di situ? Nah, dalam moderasi beragama yang diciptakan di Indonesia, ada 3 tolak ukur untuk menciptakan moderasi beragama di Indonesia. Yang 3 ini kalau dikaitkan dengan rahmatan lil alamin, dia akan menunjukkan kepada kita sebagai salah satu ya bentuk-bentuk daripada rahmatan lil alamin. Yang pertama, kita lihat adalah adanya nilai kemanusiaan. Ya, nilai-nilai kemanusiaan. Artinya dalam nilai kemanusiaan itu ya semua manusia, artinya di situ bagaimana manusia itu harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia di dalam kehidupan ini. Nah, inilah kadang-kadang kita lihat dalam kehidupan kita barangkali kadang-kadang untuk menjunjung tinggi ini masih ada kadang-kadang diskriminasi dalam kehidupan. Artinya di situ menjunjung tinggi bahwa manusia itu sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Artinya khalifah menjadi pemimpin. Satu saat nanti kalau kita menjadi seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawaban kepada kita semua dengan apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan itu. Nah, yang dikatakan di situ kepada kita sebagai contoh ya, nilai-nilai kemanusiaan jangankan kepada manusia sebenarnya, kepada hewan saja kita lihat di Amerika ya. Di Amerika ada undang-undang tentang hewan ya. Artinya kalau di undang-undang tentang hewan yang ada di Amerika ini, kalau umpamanya seseorang itu memelihara hewan misalnya, lalu hewan itu mati, tentu dia akan dipertanyakan bagaimana tentang kematian hewan itu sendiri. Kalau hewan itu mati adalah akibat tidak diberikan oleh makan oleh majikannya atau tuannya, maka manusia atau pemilik daripada hewan itu akan dipidana. Begitu hebatnya mereka. Apalagi kita sebagai manusia yang hidup negara kita Indonesia ini, tentu bagaimana menciptakan nilai-nilai kemanusiaan, kita sebagai khalifah akan diminta pertanggungjawaban kepada kita nantinya. Dalam hadis dikatakan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Kalau kau menjadi seorang pemimpin, kamu akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, kalau lagi kita menjadi pemimpin itu, mari kita laksanakan pemimpinan itu secara baik dan benar. Sehingga ketika kita menjadi seorang pemimpin, orang-orang itu tidak akan pernah merasakan sakit hati dari kita selagi kita menjadi pemimpin di dalam kehidupan itu. Nah, Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Makanya dalam Islam dikatakan di situ untuk nilai kemanusiaan itu adalah innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha lakum turhamun. Dikatakan di situ sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kalau kita bersaudara di dalam kehidupan itu, tentu kita yang berada di negara Indonesia, kita harus sama-sama bagaimana membangkitkan dan juga menjaga negara Republik Indonesia daripada tantangan-tantangan yang datang baik dari luar. Itu yang pertama. Yang kedua, tolak ukur daripada moderasi beragama dalam pengejawantahan rahmatan lil alamin di Indonesia secara Islami adalah adanya kesepakatan bersama. Artinya kesepakatan bersama dalam Islam itu adalah bahwa manusia tidak diciptakan dalam keadaan sempurna, tetapi manusia itu masih memiliki keterbatasan. Artinya kita sebagai manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Tentu harus ada, kalau dalam bahasa sosiologi adalah manusia itu adalah John Politikon, artinya makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Kalau kita membutuhkan satu antara yang lain, kita berada di Indonesia, bagaimanapun kita di Indonesia untuk menciptakan itu semua tentu harus saling dukung-mendukung. Karena apabila ini sudah saling mendukung-mendukung, hasil daripada kesepakatan bersama ini akan muncul kerukunan. Kerukunan itu adalah kita lihat adalah ada 3, kerukunan antar umat beragama, kerukunan inter umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Hal ini kalau dikaitkan dengan agama Islam, bagaimana adalah dulunya ketika Nabi Muhammad adanya melakukan pelaksanaan perjanjian-perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu Nabi Muhammad ingin beranjak ke kota Mekah melaksanakan ibadah haji wadaknya, maka orang-orang kafir Quraisy menghadang Nabi Muhammad sehingga adalah perjanjian Hudaybiyah. Yang dalam perjanjian itu dulunya adalah sangat mengecewakan bagi umat Islam. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Karena kesepakatan bersama telah dilakukan, maka umat Islam tidak melanggar daripada perjanjian Hudaybiyah.
Setelah begitu pun dikatakan oleh situ, namun orang-orang kafir Quraisy lah yang melanggar perjanjian Hudaybiyah. Sama dengan di Indonesia dulu kalau kita lihat, kita barangkali orang-orang Indonesia yang tahu sejarah ketika perdamaian-perdamaian di Indonesia ini dibuat perjanjian-perjanjian antara orang Belanda pada dulunya, tapi semua perjanjian-perjanjian yang dibuat itu justru mereka yang selalu melanggar perjanjian itu sendiri. Jadi oleh karena itulah di sini kita lihat Islam akan menciptakan satu kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kemudian yang ketiga kita lihat pengejawantahan daripada rahmatan lil alamin yang ada di Indonesia ini adalah adanya ketertiban umum. Yang dikatakan dengan ketertiban umum kepada kita artinya setiap warga negara Indonesia, ya, setiap warga negara Republik Indonesia, kita siapapun orangnya, yang penting dia berwarga negara Indonesia, kita wajib bela negara. Hal ini kalau dalam agama Islam, bagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu katanya adalah hubbul waton minal iman. Adalah perkataan Nabi Muhammad pada saat itu, mencintai negara itu adalah sebagian daripada iman kita. Untuk itu, tentu kita sebagai orang-orang Indonesia, untuk menciptakan itu semua, di Indonesia juga diberikan kepada kita, bagaimana kita wajib bela negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 27 dengan ayat 3. Bagaimana kita wajib bela negara Indonesia. Begitu juga dengan pasal 30 ayat 1. Bagaimana kita artinya siap untuk menjaga negara Republik Indonesia. Nah, untuk ini semua kalau kita lihat pengejawantahan ini, kalau dibandingkan dimasukkan ke dalam Indonesia, maka muncullah dia kepada wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Artinya apa? Dalam wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, perwujudan daripada itu semua adalah Ipo Lexos Budhan Kamrata. Artinya, mari kita menjalankan ideologi negara Republik Indonesia ini sesuai dengan ajaran agama. Kalau dikatakan dengan sesuai dengan agama, ideologi dalam Islam, maka secara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama. Artinya menjaga negara kita ini dengan baik dan sempurna sehingga ideologi kita tidak diganggu-gugat oleh orang lain. Kemudian yang kedua, di situ adalah vol, artinya politik. Bagaimana politik-politik di Indonesia dalam berjalan dalam sekarang ini. Oleh karena itu secara Islam dikatakan politik dalam Islam ada di situ dikatakan kepada kita berdasarkan Al-Qur'an, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalijal qalb lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasairhum fil amri fa ija ajamta fatawakkal 'alallah. Di situ kalau kita lihat dalam politik itu adalah musyawarah. Bagaimana bermusyawarah dalam Islam itu adalah kebulatan tekad. Kalau orang-orang yang bermusyawarah ada pimpinan, ada kemudian anggota, maka selagi pimpinan menyatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka rakyatnya akan menyatakan amin, mengikuti apa yang dikatakan oleh pemimpin itu. Untuk itu kalau sudah demikian halnya, maka setelah bermusyawarah, apabila ada lagi yang salah, maka mufakat lagi. Kalau sudah ada mufakat, ada musyawarah, masih juga bisa katakan faija ajamta fatawakkal Allah, maka berserah dirilah kepada Allah. Artinya bagaimana kita mengembalikan itu kepada Allah, munajat kepada Allah agar Allah memberikan jalan keluar daripada musyawarah itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga ada ekonomi, eknya. Bagaimana sistem ekonomi di Indonesia dijalankan oleh, kalau dalam agama Islam, bagaimana berekonomi adalah wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Dihalalkan kepada kamu jual beli tapi diharamkan riba. Maka dalam agama Islam silakan saja mencari ekonomi, tapi carilah ekonomi yang diridhoi oleh Allah. Dalam surah Al-Jumu'ah juga ada dikatakan di situ, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Dikatakan di situ, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan kepada kamu sholat Jumat, maka tinggalkan seluruh jual belimu. Nah, itu disyaratkan kepada umat Islam agar meninggalkan jual beli. Untuk apa? Baru di ayat keduanya dikatakan faijaku diatis sholati fantasiru. Nah, apabila kamu telah selesai melakukan ibadah sholat, kata Allah, maka fantasiru, bertebaranlah kamu kembali di muka bumi, carilah kurniaku, kata Allah. Mencari kurnia itu carilah dengan jalan yang halal. Artinya tidak menyakiti orang lain dalam kegiatan kita mencari ekonomi, tapi carilah
dengan yang diridhoi oleh agama Islam itu sendiri. Kemudian kita lihat setelah ada ekonomi, ada sosial, sosnya. Jadi di situ kita singkat adalah bagaimana bernilai-nilai sosial, kehidupan masyarakat. Maka dalam agama Islam dinyatakan di situ, dikatakan waduribat alimuz zillatu ainama thukipu illa bihablum minallah wa hablum minan nas. Artinya, di mana saja kamu akan kutimpakan kehinaan, kata Allah. Mana kehinaan itu? Apabila waduribat alimuz zillatu ainama thukipu ada illa bihablum minallah wa hablum minan nas. Kecuali kamu bisa menjaga hubunganmu dengan Allah dan juga menjaga hubunganmu antara sesama manusia. Artinya bagaimana secara sosial di Indonesia bagi umat Islam itu, kita dalam pembangunan Indonesia ini, kita harus bekerja sama dalam membangun Indonesia secara horizontalnya. Kita harus sama-sama bagaimana membangun Indonesia itu, rakyat Indonesia kita semua, tetapi secara vertikal dalam hubungan kepada agama, maka kamu harus saling bertoleransi dalam mengikuti keadaan agama. Tidak boleh memaksakan agama orang lain kepada agamamu sendiri. Maka dalam agama Islam dikatakan la ikraha fiddin. Kamu tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agamamu. Tapi kalau dia sudah masuk dalam agama itu, maka dia akan ikut melaksanakan peraturan-peraturan yang terdapat dalam agama itu sendiri. Jadi sosialnya di situ ada hubungan vertikal kepada Tuhannya dan ada hubungan horizontal kepada sesama manusia. Untuk itulah kita di Indonesia ini secara bersama-sama ikut harus membangun negara Republik Indonesia. Itu sosial. Kemudian budayanya kita lihat. Budaya Indonesia adalah yang beragam-ragam. Tidak satu budaya Indonesia, ya. Budaya Indonesia di Indonesia ini sangat banyak. Kita terdiri dari suku-suku bangsa. Dalam Al-Quran juga ada. Dikatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alna su'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Di ujungnya itu, innallaha alimun khabir. Dikatakan, wahai manusia, kata Allah, kuciptakan engkau dari seorang laki-laki, yaitu Adam. Kuciptakan engkau dari seorang perempuan, yaitu Hawa. Wa qabail, wa ja'alnakum su'uban. Kuciptakan kau bersuku-suku, berpuak-puak, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, kata wa qabaila lita'arafu, agar kamu saling kenal mengenal. Artinya dalam hubungan sosial budaya kepada kita, bagaimana kita meningkatkan budaya dengan sendirinya. Mari kita jaga budaya-budaya kita. Ada budaya-budaya yang Islami, ada budaya-budaya yang secara Kristiani, ada budaya-budaya secara Hinduis, ada budaya-budaya secara Buddha. Kemudian untuk itu merupakan satu keragaman kepada kita untuk menciptakan budaya. Untuk itu mari sama-sama saling menjaga budaya itu sesuai dengan konsep kebudayaan nasional yang ada di Indonesia. Sehingga dengan budaya-budaya di setiap agama menjadi menyatu menjadi kebudayaan nasional. Itulah pengejawantahan dalam kehidupan yang kita lihat zaman sekarang ini. Itu budaya. Kemudian masuk lagi yang selanjutnya adalah Han. Artinya pertahanan. Tentu kita harus mempertahankan. Baik siapa? Pertahanan. Maka di sini dalam ketahanan nasional kondisi suatu bangsa untuk mempertahankan negaranya. Baik dari mempertahankan kondisi suatu bangsa, bagaimana kita mempertahankan kondisi bangsa Indonesia ini secara untuk dari segala macam hambatan, ancaman, tantangan, gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam itu sendiri yang ingin menghancurkan kondisi stabilitas nasional Indonesia. Untuk itulah kita semua apabila kita kejawantahkan dalam hal-hal seperti itu, maka itu akan bisa kita pertahankan. Sama dengan konsep daripada mungkin Pak Hanas akan lebih paham. Di situ kita lihat bagaimana 10 Commandment itu diberikan kepada kita. 10 perintah itu menunjukkan betapa banyaknya larangan di situ. Dilarang membunuh, dilarang berzina, dilarang seperti ini, dilarang mengucapkan kalimat Tuhan secara sembarangan. Ada 10 daripada 10 Commandment itu. Apabila memang itu betul-betul diamalkan dalam kehidupan, maka dia akan mengkristal dalam diri kita. 10 ajaran itu yang diberikan kepada Musa pada saat itu adalah mengkristal dalam diri manusia. Betul-betul dia jaga, maka dia akan bisa mempertahankan. Paling tidak, dia bisa mempertahankan dirinya dan bisa mempertahankan agamanya sendiri. Kemudian keamanan. Kalau kita sudah bisa mempertahankan diri kita, mempertahankan masyarakat kita, mempertahankan agama kita, mempertahankan negara, maka akan muncul keamanan itu. Setiap agama pasti ingin keamanan. Bagaimanapun dia keamanan
spiritualnya, keamanan batinnya, keamanan akalnya, keamanan lingkungannya, keamanan keluarganya. Untuk itulah kepada kita bersama, mari sama-sama kita ciptakan keamanan itu. Kemudian ada lagi, maaf ada tata tulis itu bukan hankam rara ya, tapi hankam rata, itu tak. Artinya hankam rata itu adalah rakyat. Nah ini yang mau kita ciptakan di sini. Bagaimana ranya itu adalah hankam ratanya, ranya adalah rakyat. Alam semesta, alam dengan tanya adalah semesta. Maka pengejawantahan daripada kita lihat rahmatan lil alamin yang ditujukan kepada Indonesia juga bisa termaktub di dalam Ipo Lexos Bud Hankam Rata. Artinya bagaimana kita menjaga ideologi negara Indonesia, politik yang ada di Indonesia, ekonomi di Indonesia, dan ini semuanya dan lain-lainnya. Maka secara Islami, kalau kita lihat untuk ini di sini dalam surah ada dikatakan kepada kita dalam surah Al-Isra ayat 44 yang bahasa Indonesianya saja akan saya bacakan kepada kita. Di situ langit yang 7 dan bumi dan juga semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Artinya dari ideologi yang kita bangun ini, bagaimana semua manusia itu bisa bertasbih kepada Tuhannya. Kalau bertasbih kepada Tuhannya, tentu barangkali kita sebagai manusia akan bisa mewujudkan rahmatan lil alamin dalam kehidupan manusia. Maka ketika datang kalimat surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai pengejawantannya yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu datang ke permukaan bumi, diutus adalah menjadi untuk rahmat alam semesta. Artinya dia menunjukkan membuat kebaikan-kebaikan kepada seluruh manusia. Karena didatangkan kepada manusia adalah untuk rahmat, bukan untuk kutukan. Maka dengan ini wujud daripada rahmatan lil alamin akan bisa kita laksanakan dalam kehidupan. Ini barangkali sekilas Pak Hans yang dapat saya berikan kepada kita dalam hal Islam rahmatan lil alamin. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Haji Indra Harahap MA yang sudah menyampaikan presentasinya. Disampaikan tadi bahwa Islam artinya tunduk ke bawah, ke depan, mengalah sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Islam rahmatan lil alamin menciptakan kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyatakan rahmatnya kepada Islam, rahmatnya kepada non-Islam maupun juga kepada alam semesta. Menarik sekali, ada dua peristiwa baik di Mekah maupun di Madinah, di mana di Mekah Nabi Muhammad SAW memberikan pengampunan kepada orang Quraisy yang kafir, dan juga di Madinah kepada orang yang melempari rumah daripada Nabi Musa dengan kotoran binatang. Ada implementasi yang sudah kita dengarkan tadi di Polexos Bud Hankam Rata tentang Islam rahmatan lil alamin yang luar biasa dari sisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, kerakyatan maupun juga alam semesta yang semua bisa dirangkum dalam kesejahteraan, keselamatan, dan keadilan. Terima kasih untuk presentasinya. Mungkin kita buka ruang tanya jawab ya. Boleh begitu Pak Dr. Haji Indra ya? 3 saja mungkin. Mohon maaf nanti agak dibatasi Pak Hans karena memang saya katakan tadi yuk. Boleh 3 boleh gitu Pak? Oh iya boleh. Boleh 3 ya. Ya. Dipersilahkan. Kalau mengikuti chat ini mungkin lebih baik di chat ini aja ya. Selamat sore Pak Indra Harahap. Terima kasih yang luar biasa untuk materi yang disampaikan. Izinkan saya bertanya, ini dari saudara kita Idris Tambunan ya. Izin bertanya, dari pernyataan Bapak, ajaran Islam itu adalah membawa damai, ya dia bilang gitu ya. Tetapi kenapa terjadi golongan radikal atau teroris yang mengatasnamakan agama, menghalalkan semua cara termasuk kekerasan, penganiayaan, dan pembunuhan? Menurut BPK, kenapa terjadi penyimpangan dan bagaimana cara mengatasi penyebaran paham radikal ini, serta bagaimana menciptakan paham toleran dan hidup beragama harmonis
meskipun berbeda agama. Kemudian dari Saudara Soneta, Assalamualaikum Dr. Indra, hendak bertanya, sangat baik bahwa Islam hadir sebagai agama yang rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi alam semesta, khususnya bagi manusia, suku bangsa, kelompok dan lain. Dan Nabi Muhammad sebagai katam an-nabiyin yang menyampaikan Islam rahmatan lil alamin tersebut. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Dr. Indra melihat atau menghubungkan Islam rahmatan lil alamin jika dilihat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bangsa Indonesia yang memang hidup dalam pluralisme, berbeda dalam banyak hal, apakah bisa dirajut melihat perbedaan, melihat perbedaan bangsa kita ini bisa saja terjadi gesekan di akar rumput. Lalu apa yang perlu ditingkatkan ke depan untuk Islam yang rahmatan lil alamin ini untuk bisa mempersatukan banyak perbedaan? Ya, saya kira cukup 2 ya. Silahkan mungkin langsung dijawab oleh Bapak Dr. Haji Indra. Baik, terima kasih Pak Hans yang begitu artinya memberikan masukan kepada kita dalam hal tentang ajaran Islam yang di situ dalam kriteria daripada rahmatul lil alamin ada yang pertama artinya adalah kedamaian. Ada beberapa pertanyaan yang masukannya kepada kita. Kalaulah memang Islam itu menjadi satu kedamaian, mengapa ada muncul radikal, mengapa muncul adanya teroris, kemudian penganiayaan terhadap segala sesuatu, sehingga dalam kehidupan ini muncul artinya ketidaknyamanan di dalam kehidupan baik beragama, berbangsa, bernegara, dan juga dalam bermasyarakat. Oke. Kembali kita ke awal, dalam definisi Islam adalah salah satu di antara definisi Islam itu sendiri adalah damai. Kita melihat sebagaimana Islam itu sendiri adalah membawa satu kedamaian. Dikatakan kenapa muncul radikal dalam kehidupan manusia, sebenarnya yang memunculkan radikal itu bukanlah artinya paham keagamaan daripada manusia itu sendiri. Contoh, kalau kita lihat, kalau orang-orang manusia yang sudah beramal, pasti biasanya soleh. Artinya kalau soleh itu muncul ketenangan dalam jiwanya. Karena orang-orang yang beramal, kemudian dia melakukan perintah-perintah Tuhannya, maka akan muncul ketenangan di dalam dirinya. Tetapi jikalau ada orang yang beramal itu artinya masih melakukan perbuatan salah, maka yang salah di situ bukan ajaran agamanya, tapi yang salah adalah manusia yang menilai daripada ajaran yang dilakukan itu ada yang salah ketika dia melakukan perjalanan itu. Ya. Nah, misal kalau dalam agama Islam sholat, di dalam sholat itu dinyatakan kepada kita inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu timbul pertanyaan, masihkah ada manusia yang sholat tapi masih tetap melakukan perbuatan mungkar? Jawabannya ada. Lalu timbul pertanyaan, siapakah yang salah? Sholatnya kah yang salah atau orangnya kah yang salah? Yang salah di situ adalah manusia yang melakukan itu ketika dia melakukan ibadah itu belum tahu dia syarat-syarat melakukan ibadah sholat kepada Tuhannya, kepada Allah. Maka ketika dia sholat itu, misalkan salah satu syarat sah daripada sholat itu adalah harus sesuai wuduknya. Kalau tidak sesuai wuduknya, bagaimanapun hebatnya dia melakukan ibadah itu kepada Tuhannya, maka nilai-nilai ibadah sholat itu tidak akan terpatri dalam hidupannya. Artinya kalau sudah tidak terpatri dalam kehidupannya, maka kedamaian itu tidak akan terjadi dalam kehidupannya. Sama dengan ibadah siapapun kita manusianya. Artinya kalau kita pun manusianya di situ, kalau kita melakukan satu ajaran Tuhan itu kepada kita, yang diajarkan kepada Tuhan itu kepada kita, kerjakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Pertanyaan, kita sekarang sebagai manusia, masihkah kita melaksanakan perintah? Sudahkah kita melaksanakan perintah itu dengan bagus? Pertanyaannya, kalau masih ada perintah itu yang belum kita laksanakan dengan bagus, maka jangan salahkan ajaran itu, tapi salahkan kita yang melakukan ajaran itu bahwa kita belum melakukannya dengan baik dan sempurna. Radikal misal. Kenapa muncul sikap radikal dalam diri manusia? Radikal itu apabila diterjemahkan dalam bahasa Arabnya, dalam keislamnya, radikal itu adalah mempelajari ajaran agama itu dari sumber aslinya. Pertanyaan, ada seorang teroris. Apakah dalam Islam itu boleh membunuh manusia
manusia? Jawabannya tidak. Tidak ada hak manusia untuk membunuh manusia. Tapi kenapa dilakukan oleh manusia itu? Berarti manusianya dia menganggap dirinya lebih hebat daripada sang pencipta, maka dia ingin mencoba mengalahkan sang pencipta itu, lalu dia mencoba untuk membunuh manusia itu. Lalu orang menyatakan bahwa karena misalnya dia beragama Islam, dia lihat yang dilihat orang adalah Islamnya, tapi manusia itu tidak melihat kepribadiannya, apakah dia melakukan ibadah itu dengan baik dan sempurna. Maka seseorang itu apabila sudah beramal soleh, maka dia tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan. Tapi kalau amalnya salah, semakin salah yang dia lakukan amal perbuatannya, maka semakin jauh dia dari kebaikan itu. Maka semakin jauh dari ketenangan itu, maka semakin jauh dari ketenangan kedamaian itu. Kalau orang sudah jauh dari kedamaian, maka tidak akan ada timbul ketenangan dalam dirinya. Dalam Islam dikatakan, ala bijikrah talma'innul qulub, hanya orang-orang yang berjiwa yang ingat kepada Tuhannya lah yang melakukan jiwa ketenangan. Jadi ada muncul pertanyaan, bagaimana dengan teroris, bagaimana dengan penganiayaan? Disinilah orang selalu banyak salah kaprah. Yang dilihat orang itu adalah agamanya, tapi belum tentu dia manusia yang melakukan itu adalah manusia yang beragama. Bisa saja dia kamuflase, artinya di luar dia melakukan agama dalam kehidupan, tapi hatinya belum juga beragama. Sama itu dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan. Apabila manusianya semakin banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, maka semakin jauh dia dari kedamaian itu. Orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Tuhannya, apabila ketika dia ditanya, apabila dia dipanggil untuk melakukan satu perbuatan baik, maka dia akan malas melakukan perbuatan baik. Contoh, orang Islam yang banyak melakukan perbuatan jahat atau yang dilarang oleh Allah, ketika dia diajak untuk masuk ke masjid, maka dia akan susah masuk ke dalam masjid. Mungkin saja nanti Pak Hans, dalam agama Kristen juga misalnya, mana tahu dia banyak melakukan perbuatan jahatnya, lebih banyak perbuatan jahatnya. Coba kita ajak dia melakukan kebaktian, misalnya berangkat kita mingguan, bagaimana dia untuk melakukan kebaktian itu? Maka apabila orang-orang yang benar-benar melakukan daripada ajaran agamanya dengan kebaikan itu, semakin mau dia melakukan kebaikan, maka semakin tunduk dan patuhlah dia dalam ajaran agama itu. Maka dia tidak akan melakukan penganiayaan ini. Sebagai contoh juga Nabi Muhammad, begitupun Nabi Muhammad telah disakiti oleh orang lain, dia tidak akan mau menganiaya daripada apapun yang ada di hadapannya. Jangankan kepada manusia, jangankan kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan pun dia tidak mau menganiaya itu semua. Kalau dalam bahasa siapa Pak Hans, Jalaluddin Rumi, ketika Nabi Muhammad itu berjalan di atas rumput, maka rumput itu pun tidak penyet ketika dipijak oleh Nabi Muhammad. Begitulah orang yang sudah melakukan kedamaian dalam kehidupan itu. Maka munculnya teroris-teroris itu seperti di Indonesia, mungkin dalam bahasa politik yang kita lakukan, ada mungkin orang yang memprovokasi, ada yang ingin mengambil keuntungan dari kelakuan itu, ada mungkin yang berkepentingan di situ. Maka ketika ditumpangi yang seperti ini, orang yang tertumpang ini mungkin merasa bahagia, merasa bangga, dan merasa hebat. Sama dengan kalau dalam bahasa kita, maaf kepada Bapak, mungkin preman itu sebenarnya dia melakukan satu tingkat preman kejahatan di luar, itu sebenarnya manusia yang merasa rendah, dia apa gitu, merasa tidak nyaman. Kenapa? Dia harus melakukan satu perbuatan jahat, sebenarnya hati nuraninya juga sendiri bertentangan dengan apa yang dia lakukan itu. Jadi kedamaian itu adalah kepada orang-orang yang telah melakukan satu tingkat ketenangan. Maka apabila manusia itu sudah melakukan ketenangan itu, akhirnya tidak akan ada muncul radikal, tidak akan muncul teroris, tidak akan mungkin penganiayaan, tidak akan muncul pembunuhan, tidak akan muncul diskriminasi, tapi dia akan melihat aku dan dia adalah sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah. Untuk itu kami harus sama-sama melakukan tingkat kebaikan dalam kehidupan. Ini kalau kita lihat dalam ajaran yang damai itu. Maka kita lihat ke dalam kedamaian itu pun perlu bagaimana manusia itu membuat satu tingkat kedamaian itu. Kalau kita lihat saja dalam artian bahwa kedamaian di situ, maksudnya di situ adalah bagaimana manusia itu berjiwa tenang di dalam kehidupan. Ini yang pertama Pak Hans. Yang kedua, tentu disangkakan kepada kita dari pertanyaan Pak Soneta tadi, mengatakan kepada kita bagaimana dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita lihat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Disitulah kita lihat dalam ada rumusan-rumusan Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana kita berbeda-beda tapi tetap satu. Artinya di Indonesia ini kita yang pluralis, ya,
Kita yang pluralis ini, yang kemajemukan di Indonesia ini menunjukkan Indonesia ini bukan satu suku, bukan satu agama, bukan satu apa semua, tapi kita berbeda-beda. Bagaimana yang Bhinneka Tunggal Ika kita bisa menyatukan itu, berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya bagaimana kita mengkaitkan dengan agama? Di situ dikatakan ke dalam satu pepatah mengatakan sudul kasro fil wahdah wa sudul wahdah fil kasro. Artinya kalau ada kita yang banyak di Indonesia, mari kita menyatu. Kalau yang satu itu, walaupun kita satu, tapi artinya orang Indonesia banyak di Indonesia ini. Artinya bermacam-macam suku, bangsa, bahasa, dan semua kepada kita. Tapi apabila ini dalam Bhinneka Tunggal Ika, kita disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Mana dia? Satu bahasa Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu tanah air Indonesia. Maka terciptalah Ipolexos Budhan Kamrata dalam kehidupan itu. Mudah-mudahan hal-hal seperti inilah yang menunjukkan kepada kita bernegara Republik Indonesia ini, mari sama-sama kita jaga Bhinneka Tunggal Ika itu. Maka jangan mau kita diprovokasi oleh orang lain. Kalau ada orang yang ingin berkepentingan kepada Indonesia dengan menghancurkan rakyat Indonesia itu sendiri, kita lihat, kita orang Indonesia. Jangan sempat ada orang ke Indonesia yang mencoba menghancurkan Indonesia dengan memprovokasi siapapun dia. Oleh karena itu, timbulkanlah kriteria-kriteria daripada seperti rahmatil alamin, munculkan satu tingkat kedamaian dalam diri kita, munculkan dalam satu tingkat keselamatan sama-sama menyelamatkan, dan munculkan satu sikap kesejahteraan. Kalau Indonesia damai, Indonesia selamat, maka rakyatnya adil dan makmur akan bisa diciptakan. Dalam rakyat Indonesia, dalam agama Islam dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, tapi jangan tolong menolong dalam mengerjakan kejahatan. Kalau kita sudah menolong sesama kita, membantu Indonesia, menyatukan Indonesia, insya Allah. Pak Hans dari sana, kami dari Medan, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Papua, kita menyatu semua, sama-sama kuat. Negeriku Indonesia, jiwa patriotisme muncul, jiwa nasionalisme, yakin Pak Hans akan bisa menciptakan kedamaian di Palangkaraya. Kami juga akan bisa menciptakan itu di Kota Medan. Nanti juga yang lain, Pak Bakti Siregar juga akan bisa nanti menciptakan itu. Semua kita yang hadir, kita bisa menciptakan kedamaian dan ketahanan dalam negara Republik Indonesia. Ini barangkali Pak Hans yang dapat saya berikan kepada kita bersama. Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Semua kita yang hadir ini, saya tidak bisa berlama-lama seperti saya katakan kepada Bapak di awal tadi, saya harus berangkat ke tempat Abang karena memang nanti di sana saya yang menjadi protokol, saya yang bawa acara di situ semua. Mohon maaf, mudah-mudahan lapang dalam kubur kakak kami yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nanti suatu saat kita akan bisa bertemu lagi kepada Bapak melakukan hal-hal seperti ini yang lebih lama waktunya. Dan satu lagi Pak Han, kami sampaikan, kalau nanti kita membuat webinar lagi, jangan di waktu maghrib di Kota Medan Pak Hans. Karena waktu maghrib nanti lewat, jadi sholat awal, kan begitu. Ya, jadi jangan, biasanya kalau kita membuat itu nanti, biasanya bolehlah dari misalnya jam 8 malam sampai jam 12 malam. Itu no problem, tidak mengganggu sholat. Ini maghrib belum maghrib. Mungkin nanti akan terlambat maghrib, juga akan terlambat kepada. Baik, itu barangkali saya sampaikan kepada Hans. Mohon maaf segala penyampaian, mana tahu ada yang kurang pada tempatnya. Kemudian suara saya agak kuat dan besar, memang begitu saya. Saya orangnya BTL, bahasa-bahasanya Batak tembak langsung. Nah, itu dia bahasanya. Jadi kuat ya, suara saya. Pak, barangkali pakai headset, barangkali agak-agak mendengar suaranya, karena begitulah suara saya Pak Hans. Oke? Tapi bagus, mantap. Ayo kembali kepada Pak Hans kembali. Mantap sekali, Pak. Terima kasih diucapkan kepada the best speaker kita pada malam ini, Dr. Haji Indra Harahap MA. Kami dari komunitas yang ada dalam webinar ini mohon maaf kalau menggunakan waktu yang kurang tepat. Next kita akan atur selesai sholat isya lah kira-kira begitu ya, kalau memang Tuhan masih mengizinkan. Mohon sampaikan kepada keluarga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, salam hormat kami kepada keluarga yang sedang berduka cita, turut berdoa kiranya kemurahan dan pintu surga dibukakan, dan kita semuanya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Haji Indra Harahap MA sebagai ketua program studi agama di Universitas Islam Negeri Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.